Ini suara kita. Ini suara kita. Ini cara kita. Cara kita. Karya. Ini karya kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama adik saya karena kita telah lama berpisah. Jadi dia kan kuliah nih, dia di Jogja. Terus saya di Jakarta. Jadi jarang lah kita ketemu buat ngobrol-ngobrol. Kebetulan ini lagi di lockdown dan kita pulang ke rumah dan akhirnya banyak ngopi sekarang. Dipertemukan oleh corona. Oke, namanya Gopek sih, tapi kayaknya kamu perkenalan sendiri apa tak kenal sendiri? Kalau sendiri aja ya. Kalau nama panjangnya itu Muhammad Rizal Abdillah, biasa dipanggil Gopek, dipanggil Rizal, kadang juga cuma dipanggil Hey gitu aja. Kudu noleh. Iya. Noleh sapluk kebuan wis. Gitu. Jadi basicnya Gopek ini ya dulu kan apa ya, macak nyeniman lah, kuliahnya nggak mau yang dekat-dekat. Oke, kuliah jauh, kuliah di ISI Yogyakarta. Ambil apa dulu? Etnomusikologi. Kamu udah Bandra, Cuk. Etnomusikologi. Jadi etnomusikologi, apa etnomusikologi, Pak? Etnomusikologi itu kalau katanya orang-orang itu ilmu yang mempelajari tentang musik bangsa-bangsa seperti itu. Musik bangsa-bangsa. Ya. Abot ya. Pantes kau gak mau tutuk-tutuk perkara abot ya. Loh. Terus semester piro sih ben 6 ya? Semester 4. Papat ya? 4. Wis mari ngono ditokno. Ditokno apa? Dipaksa keluar. Dipaksa metu apa? Oh enggak, dipaksa mengundurkan diri. Dipaksa untuk cabut berkas ya. Cuman karena sampai sekarang apa udah cabut berkasnya, Pak? Belum dicabut juga. Belum cabut. Berkasmu masih di sana berarti ya? Iya. Belum disulati DO juga. Jadi belum ada surat DO sampai sekarang ya. Oh, itu berarti udah berapa tahun itu, Pak? Sudah 4 tahun, 3 tahun setengah. 3 tahun setengah 2016 ya? 2016. 2016 ya? Pindah. Oh iya ya. Akhirnya sekarang pindah ke UST. Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Sarjana Wiyata Taman Siswa. Itu sama pendirinya juga seniman juga itu. pendiri UST. Pendiri UST itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu sini mana, Pak? Itu pengarang buku, terus komposer musik seperti itu. Oh, komposer musik juga ada ya? Makanya pahlawan ini ya. Pahlawan. Ternyata Bapak Pendidikan Indonesia. Duh, komposer musik itu ya sudah di pahlawan ya. Jadi jangan kecil hati lah. Siapapun ini bisa jadi pahlawan, coy. Asal nggak kesiangan. Kalau kesiangan itu yang bahaya, pahlawan kesiangan. Terus ini basicnya Rizal Abdillah ini Gopek ya. Gopek ini punya aktivitasmu selain berkuliah apa, Pak? Selain berkuliah, aktivitasnya ngopi terutama. Itu utama ya. Utama. Ngangkring ngehik. Yang kedua, aktivitas bareng sama adik-adik Code. Adik-adik Code. Adik-adik Code. Lebih tepatnya sih di daerah Sendowo, Blunya, Gede, terus Karangjati, sama ya tiga tempat itu. Sendowo, Blunya, Karangjati. Iya. Ya, Di Code itu apa? Liar tah? Kamu iku piye ngono? Liar apa emang di situ ada sebuah tempat untuk
belajar atau sebuah tempat untuk ngobrol, diskusi atau kayak gimana itu di situ? Iya, itu kalau Jode. aktivitas bareng adik-adik itu sih sebenarnya aktivitas belajar bersama. Aktivitas belajar bersama yang di situ sebenarnya itu kalau diceritain gitu kan seolah-olah keren banget gitu ya. Padahal di sana cuma pendampingan belajar sama adik-adik kayak gitu. Pendampingan belajar sama adik-adik yang itu membantu mengerjakan PR atau kalau nggak ada PR ya kita bermain sama adik-adik kayak gitu. Jadi ya sebenarnya aktivitas biasa-biasa saja di Sungai Jode kayak gitu. Ya gitu. Ya juga bukan itu kan semacam ini ya sekolah alternatif gitu ya. Tapi juga bukan sekolah alternatif yang dibayangkan. Kalau teman-teman sih lebih senengnya nyebut itu mengisi ruang kosong pendidikan. Jadi di tengah pendidikan formal adik-adik kita juga melaksanakan pendidikan yang asik dan gratis seperti itu. Oke. Awek tak iki dulu ya. Yo gak iso mandek sih. Iya, sangat iki. Oh gini. Oh iya. Kesep. Miring ini. Nah. Balik. Udah berdawat gini ya pokoknya. Terus habis itu di Jode itu yang ngediriin siapa sebenarnya yang ngediriin? Yang ngediriin itu dulu itu teman-teman relawan bencana sebenarnya. Teman-teman relawan bencana habis itu setelah bencana kelut itu ya anak-anak itu ngopi habis itu terus wah ini aktivitas kerelawanan ini nggak cuma di bencana sebenarnya. Pendidikan juga bisa, itu yang lebih bisa continue dan kita nggak harus menunggu bencana untuk menjadi relawan seperti itu. Akhirnya teman-teman tuh berkumpul dan juga salah satunya itu ada Bung Wigno itu orang asli orang Bulunya Gede sendiri yang akhirnya memfasilitasi tempat kayak gitu. Memfasilitasi tempat awalnya dari cuman orang bertujuh terus cuman satu orang gitu itu Husen itu yang satu orang sampai beberapa bulan habis itu nambah teman sampai lah sekarang ini kayak gitu. Jadi yang tersisa hanya Husen sekarang kalau untuk di P3S. Dan namanya apa? P3S. P3S Paguyuban Pengajar Pinggir Sungai. P3S. Jadi P3S itu di Jode ya? Di Jode. Di Jode. Karena Jode itu panjang dan banyak aktivitas semacam itu gitu. Jadi lebih tepatnya di Jode daerah Sendowo dan Bulunya Gede ya. Jadi fokusnya di pembelajaran anak dan kreativitas anak. Dan kreativitas anak itu. Itu juga bikin kurikulum sendiri kayak gitu juga aktivitasnya. Itu yang diutamakan kalau di Jode itu kalau di pembelajaran biasanya itu ada value, knowledge, skill kayak gitu. Ya. Nah, kayak gitu yang lebih diutamakan. Jadi kalau di kurikulumnya itu ada yang namanya itu Jumat berhitung gitu. Ya. Terus Rabu bermain, Senin membaca kayak gitu. Nah, gitu. Jadi untuk berhitung itu yang lebih ke ilmunya gitu. Habis itu yang di bermain itu lebih ke nilainya ya, ke nilai antara manusia ke manusia kayak gitu. Sama membaca itu kan juga nanti outputnya anak-anak juga menulis membuat puisi kayak gitu. Itu juga di wilayah keterampilannya kayak gitu. Skill ya. Ada berapa sekarang itu anak-anak yang belajar di sana? Anak-anak yang belajar itu tahun berapa? Tahun 2013 itu awal jalannya. Awal jalan 2013. Terus mulai terstruktur gitu iya. Di tahun 2014. Ya. Kamu masuk di 2000 perpindahan 2014 ke 15. Berarti angkatan kedua. Angkatan ke rame lah. Ya. Ke banyak ya. Belum diciptain angkatan waktu itu.
Soalnya diciptain angkatannya sudah ada yang lebih terstruktur lagi, udah setiap open rekrutmen itu udah memakai sekolah relawan, udah ada diklatnya kayak gitu. Sebelumnya juga cuman pokok yang pengen ikut beraktivitas ya kita sebut teman kita gitu. Anggota dari kita, bagian dari kita kayak gitu. Iya. Itu aktivitas di luar kuliah ya. Aktivitas di luar kuliah. Terus produk apa lagi yang kamu punya? Kayak punya band ya? Punya band juga. Punya band. Apa namanya? Kalau band yang format band banget itu ada yang namanya itu dulu tuh punya namanya Mikrokosmos kayak gitu, cuman itu waktu diisi dulu ya? Waktu diisi. Terus habis itu akustikan kayak gitu, cuman bertiga, vokal semua sama gitar 2. Habis itu terus punya lagi, itu kan udah vakum karena menikah semua. Bikin lagi itu efek dari COD juga, efek dari kegiatan di P3S. Kan ada rumah bacanya itu P3S itu? Di P3S kan punya rumah baca di daerah Sendowo. Habis itu di divisi rumah baca sendiri kan ini ingin mengeluarkan beberapa produk selain tulisan kayak gitu. Nah, di musik, di yang lain-lain seperti dulu tuh ada perkusian anak kayak gitu. Perkusian anak. Itu alat-alat yang udah umum, modern atau alat-alat yang seadanya banget. Tong. Terus habis itu kaleng. Habis itu kadang kalau ada teman-teman yang kenongnya lagi nganggur gitu ya dipinjam di sana untuk pentasnya adik-adik kayak gitu. Kayak gitu. Terus habis itu pengen buat satu kegiatan tuh namanya ini dulu efek rumah baca kayak gitu. Efek rumah baca itu kita yang punya produk tulisan seperti cerita gitu, itu dibuatkan satu sore itu kita duduk sendiri di depan, yang lain duduk di bawah, terus kita dongeng kayak gitu. Iya. Setelah itu dibedah kayak gitu. Dibedahnya juga bareng sama adik-adik dengan bahasa adik-adik. Tuh terus akhirnya muncul lagu-lagu. Akhirnya ada lagu yang pertama kali muncul tuh judulnya Anak-anak Zaman kayak gitu. Anak-anak Zaman, akhirnya terus wah ini gimana nih? Tapi itu udah kebentuk itu ya? Bandnya udah kebentuk apa? Belum ya? Malah lagunya dulu yang kebentuk. Piye mana? Jadi lagunya itu kebentuk 3 lagu. Ya. Baru mempositifkan diri. Mengesahkan diri. Untuk membentuk sebuah kelompok anak-anak zaman. Kayak gitu. Terus habis itu ya dilaksanakan. Munculnya satu single dulu ya berarti ya? Belum direkam dulu? Kalau dulu itu belum. Itu masih rekaman HP kayak gitu-gitu. Sebelum ada nama kelompok juga udah di radio kayak gitu sebenarnya. Radio di acara-acara yang sejenis kayak gitu. Kelompok-kelompok sejenis kayak gitu. Kayak gitu dulunya. Terus ini dari lagunya dulu kan pertama Anak-anak Zaman. Lagunya Anak-anak Zaman, kenapa kok judul lagunya juga Anak-anak Zaman kan kamu bilang tadi? Itu ini ya mencoba untuk menyamakan semangatnya kayak gitu. Mencoba untuk menyamakan semangatnya karena juga aktivitasnya bareng anak-anak kayak gitu. Dan dirasa saya dan teman-teman itu kayaknya emang asik ini dibuat judul nama band sama, walaupun udah ada di dalam karena emang nama, itu ya karena emang nama judul lagunya itu Anak-anak Zaman, terus enak kayaknya dibikin band dengan nama Anak-anak Zaman juga gitu. Karena menurut saya dan teman-teman tuh dulu kan ini tuh, semua orang pasti akan menjadi anak kayak gitu.
walaupun mbah juga anak dari buyut kita, Iya. walaupun buyut juga anak dari apa kita gitu. Dulunya juga anak ya. Dulunya juga anak, tapi untuk menjadi tua atau dewasa kan belum tentu. Terus sampai sekarang udah berapa lagu? Sampai sekarang itu terhitung udah 9 lagu sebenarnya. 9 lebih deh. 11-an. 11 lagu. 11 lagu. Tapi yang Lagu di recording yang di record kemarin itu 5, baru 5. baru 5. Baru 5 lagu. Apa aja itu? Anak-anak zaman, Apa Kabar Sungai, terus Matahariku, terus Kemarau, terus Salam Dari Kami Orang-orang Pinggir Kali. Gitu. Itu yang di record. Karena untuk ini apa namanya? Untuk lagu-lagu anak zaman sendiri kan kadang juga nggak mungkin membatasi ini ya, membatasi kreativitas gitu. Wah ini harus kayak gini lagu-lagu kita kan nggak mungkin juga. Mana Bebek? Bebek mana? Di sana. Iya, sana dulu. Bebek putih. Di sana dulu. Nggak apa-apa, ayo teruskan. Teruskan, nggak apa-apa. Terus akhirnya setelah itu karena nggak mungkin membatasi kreativitas teman-teman, akhirnya ya udah kita kita berekspresi sebisa mungkin dan dijadikan, dan yang kita pilih 5 itu untuk yang satu tema dengan ini. Makanya munculnya di Loh kan katanya nggak apa-apa. Katanya nggak apa-apa. Terus makanya munculnya mini album kayak gitu. lanjut lagi. Sponsor. Oke. Kenapa kok udah dapet 11 lagu tapi yang direkam nggak semuanya? Itu karena yang lain itu tidak satu tema dengan lagu-lagu yang awal-awal diciptain. Dan yang terlebih sih ini mengutamakan lagu-lagu yang sebenarnya ingin dipersembahkan buat adik-adik kecil, teman-teman kecil kita, sama orang-orang tua di Sungai Code gitu. Jadi yang ngasih kemarin itu sebenarnya di proses recordingnya dan proses penciptaannya kayak gitu. Gimana prosesnya? Jadi itu proses penciptaannya kan murni di rumah baca di atas Sungai Code itu, melihat sekeliling ya, melihat sekeliling kayak gitu, muncullah lagu-lagu itu, dan recordnya juga itu kita bareng sama adik-adik dan juga ibu-ibu kayak gitu. Ya mungkin menjadi biasa di orang-orang lain gitu ya, tapi buat kita itu yang pertama dan yang paling asik di situ. Karena ibu-ibu juga bisa ikut andil di dalam karya yang menceritakan tentang kondisi sekitar. Ada ibu-ibu juga yang katanya ikut recording. Iya, itu ada ibu-ibu juga. Kayaknya aku lihat di video-videonya. Itu di lagu Salam Dari Kami Orang-orang Pinggir Kali. Salam Dari Kami Orang-orang Pinggir Kali. Judulnya itu ya? Iya, itu judulnya. Itu sama ibu-ibu. Sekitar 6 ibu-ibu itu di situ. Yang kebetulan sore itu sedang di rumah dan nggak ada aktivitas berjualan. Tapi rata-rata kan kayak gitu Pak, kayak banyak band atau sebuah kelompok musik itu yang dibentuk tanpa sengaja. Jadi kayak kumpul-kumpul bikin sesuatu, akhirnya jadi sebuah karya, akhirnya bandnya mengarah ke serius. Nah, ada yang main-main gitar sendiri juga, terus mulai bikin-bikin lagu, akhirnya dia ngarah ke musisi solo yang serius. Kayak gitu. Nah, ini arahnya anak-anak zaman ini serius tak? Apa macak-macak sok-sok pergerakan tok kan? Jingan. Akeh banget itu. Enggak sih, kalau ngarah di pergerakan juga enggak, atau sok-sok pergerakan juga enggak gitu. Itu kita di proses pengkaryaannya juga untuk urusan kebetulan lirik ya yang paling sering didengar orang ya, dan yang paling bisa sangat mudah untuk dicerna orang kan liriknya gitu. Kita coba untuk
sangat memilih lah itu diksi-diksinya agar tidak lebih condong ke ini arahnya perlawanan gitu. Ini arahnya apalah gitu. Ini arah-arah ke kiri-kirian. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Tapi emang enggak pingin milih ke situ atau gimana? Sampai sekarang masih belum punya keinginan ke situ. Jadi Dan kayaknya ya enggak sih. Jadi hanya untuk semangatnya itu ya, maksudnya tujuannya cuman bikin terus untuk semangatnya kalian sendiri beraktivitas, untuk semangat buat ibu-ibu situ, anak-anak situ, biar nggak monoton kegiatannya, harus ada imbangan keseniannya gitu kan ya. Itu yang karena lagu yang Salam Dari Kami Orang-orang Pinggir Kali itu dulu tuh kita rasa ini liriknya agak terlalu ngeri nggak sih? Kan liriknya Salam Dari Kami Orang-orang Pinggir Kali, tetap ingat kalau hidup ini tak pasti kayak gitu. Dan ada yang lain-lain. Sebenarnya kita takut itu untuk membawakan itu. Kita mengatasnamakan orang-orang yang beraktivitas di COD kayak gitu. Iya. Kayak seolah-olah itu kamu udah tahu banget orang-orang pinggir kali itu hidupnya besok itu nggak pernah pasti. Padahal kan ada yang pasti banyak kan kayak gitu. Jadi makanya itu terus akhirnya di proses recordingnya kita mengajak ibu-ibu dan tipis-tipis untuk membedah lirik itu. Artinya kalau semisal liriknya seperti ini ada ketersinggungan nggak Bu? Liriknya itu seperti ini Bu, ini gimana menurut Ibu? Oh ya apa sih Mas gitu. Oh ya berarti nggak ada masalah, nggak ada apa. Dan kita merasa tersinggung dan orangnya juga asik-asik aja, fan-fan aja. Benar kayak gitu. Akhirnya itu yang muncul kayak gitu. Dengan proses bersama ibu-ibu yang melatar belakangnya sebenarnya itu. Bukan terus wah ini kayaknya dikasih suara ibu-ibu asik ini gitu. Sebenarnya enggak ke situnya. Dalam apa aku lagi rekaman ini sama adik? Lagi rekaman. Kenapa? Iki, deal. Oke. Jadi kayak gitu tadi apa ya? Semangatnya emang dari situ dan sekarang emang yang udah jadi berapa lagu untuk recording? Untuk recording ya itu baru 5 lagu itu. Baru 5 lagu. 5 lagu itu udah jadi semua. Tapi emang dipak untuk perjalanan di ini jadi mini album di 5 lagu gitu atau? Iya, jadi mini album di 5 lagu. Oke, tapi basic orang-orangnya kan juga dulunya apa metal-metalan semua, dangdutan apa pang-pangan semua, basic orang-orangnya sih. Basic orang-orangnya ada yang reggaean gitu, reggae, ada juga yang pang-pangan, metal-metalan. Itu ya. Sekarang ke arah ini Pak, untuk langkah selanjutnya kamu mau mempromosikan ini agar didengar banyak orang dengan cara seperti apa itu? Yang pertama tour ya, pengennya itu. Singkat-singkat aja, maksudnya dikit-dikit aja. Karena kan belum kamu jalani juga keseluruhan ya. Iya. Itu punya tour di Jogja dulu. Seputaran Jogja dulu ya. DIY. Provinsi lo Jogja Iya. masih cilik kan. Gede yo, ngawur ae. Cilik lak nggone, ngene cilik, tapi kotanya itu besar itu. Ya di 5 kabupaten di Jogja. 5 kabupaten Jogja ya. Itu jalan dulu. Oke, terus ini, Pak. Apa ada arah lagi untuk bikin album atau apa ada arah untuk itu nanti dibikin mini lagi atau kayak gimana? Ya. Yang kedua terus istirahat dari pengekangan tema kayak gitu dan nambah karya-karya yang kemarin ditunda untuk direkam kayak gitu. Kan jadi ada 6 nih berarti. Ada 6 yang belum direcord. Yang temanya enggak tentang
semangat anak, semangat pinggir kali. Iya. Kayak gitu. Oh ini emang yang satu ini album ini emang semangat pinggir kali Iya, semuanya. kayak gitu. Terus ini Pak, kan di sana ada namanya Romo Mangun ya, Romo Mangun. Iya, Romo Mangun. Romo Mangun itu Itu di Code juga kan dia? Di Code juga. siapa sih siapa sih? Itu dia Romo. Heeh. Itu dia Romo. Terus dia Ya Romo emang Romo kan dari namanya juga udah itu Romo. kalau sependek yang saya tahu itu salah satu tokoh yang salah satu tokoh yang bisa menolak penggusuran dengan cara yang asik kayak gitu. Elegan. Itu Oh dulu sempat mau digusur ya itu ya, Code ya? sempat mau digusur di Code daerahnya Romo Mangun situ. Itu sempat mau digusur karena dianggap kawasan kumuh gitu. Akhirnya terus Romo Mangun bikin konsep yaitu sungai sebagai pelataran rumah. Sungai sebagai pelataran rumah karena di situ juga dianggap sebagai daerah kumuh kayak gitu. Akhirnya Romo Mangun membersihkan desanya, membersihkan daerahnya itu, dan nggak hanya cuman bersih-bersih aja, tapi juga dicat semuanya, dan nggak hanya dicat saja, tapi juga membuat arsitektur ala Code. Jadi wah ini nek cendelamu ndek kene iki gak apik karena matahari nggak bisa masuk. Kalau pintu rumahmu di sini nggak asik karena kamu nggak bisa kalau lihat tetanggamu kalau misalnya ada maling kayak gitu. Karena sempit banget itu. Batuk saja dengar tuh tetangga. Wah lagi rasa-rasa krungu tonggo. Iya. Rasa-rasa krungu tangga. Rasa-rasa krungu tonggo. Nek ngerasani aku noronan tugu. Jadi termasuk daerah yang sangat akur ya. Gak pernah gibah. Gak pernah Pak. Sempet saya dulu main ke sana itu ke daerahnya. Yang sekarang yang tertinggal kan cuma museum Romo Mangunnya yang tertinggal di sana. Museum Romo Mangun. Museum Romo Mangun. Nah sempat jalan-jalan gang kecil gitu. Masuknya malah dapur orang. Cari lagi, cari. Oke, jadi seperti itulah kegiatan singkat adik saya di Jogja. Ya, ini kegiatan yang bisa dibagi. Kegiatan bahasa basi yang bisa dibagi karena kegiatan yang lain mungkin nggak bisa dibagi secara online. Jadi ngobrol-ngobrol seru-seruan karena emang dia di rumah. Ya, jadi ini juga termasuk kaos karyanya temennya ini dan juga teman saya si John. Karyanya si John, cuman inisiasinya dia menginisiasi kaos ini, tapi yang desain karena saya tahu kalau dia nggak bisa gambar, makanya bentuk gambarnya kayak gimana nanti tak tampilkan di akhir aja ya, kayak gitu. Dan ini sudah akhir sebenarnya. Oke kalau gitu udah setengah jam juga kita ngobrol. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.